Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, kita di sini akan membahas kelanjutan dari materi kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas Islam Nusantara. Islam kejawen representatif dari Islam Nusantara. Nah, baik, hari ini kita lanjut pada Islam dan Jawa dalam konteks kontemporer. Nah, maksud dari konteks kontemporer ini seperti apa? Nah, ini ya. Jadi, Islam kejawen di era kontemporer yang dimaksud di sini adalah bagaimana eksistensi Islam kejawen yang diajarkan pada masa lampau, jauh sebelum kita lahir ya, dapat berkembang hingga sekarang. Nah, bagaimana ini? Kita masuk pada pembahasan. Baik ya, sejatinya kebutuhan manusia modern di era kontemporer ini tidak hanya mengandalkan kebutuhan material semata, namun juga kebutuhan akan agama sebagai bagian dari kehidupan rohani yang semakin besar juga. Jadi dalam hidup ini, di era modernitas ini ya, di era kontemporer saat ini, manusia itu nggak hanya membutuhkan materi, tapi manusia juga membutuhkan agama. Nah, jiwa-jiwa manusia ini kering jika tanpa agama. Dengan kata lain, modernitas dan agama mendapat tempat yang wajar dalam era apapun, termasuk era saat ini, era masa lampau atau era yang akan datang. Ibarat selembar kertas dapat dibedakan, kedua sisinya itu dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Seperti ini ya. Jadi agama ini selalu mengisi di era apapun, termasuk di era saat ini, era kontemporer. Corak keagamaan Islam yang masuk wilayah Nusantara memiliki kekuatan asimilatif akulturatif yang luar biasa. Seperti yang sudah disampaikan pada materi-materi sebelumnya, bahwa antara Islam dan kejawen, nah ini kan terjadi asimilasi dan akulturasi hingga membentuk sebuah pola keberagamaan yang baru, yakni Islam kejawen. Corak spiritualitas Islam di tanah Jawa atau Islam kejawen pada era sekarang memiliki akar masa lampau yang amat dalam. Jadi apa yang kita lakukan hari ini di Islam kejawen, misalnya selamatan, sedekah bumi, nah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian realitanya kajian Islam kejawen tetap eksis hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ritual dan simbol kejawen yang terus dijalankan di era modernitas sekarang ini. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita masih melakukan ritual selamatan, sedekah bumi, nyadran, mitoni atau 7 bulan, ziarah kubur, dan lain-lain. Ini menjadi bukti konkret bahwa generasi hari ini tetap menjalankan Islam kejawen atau Islam yang sudah mengakar ya. Islam kejawen ini sudah mengakar dari zaman setelah Hindu. Dan sampai hari ini kita tetap melakukannya atau tetap mengikutinya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Islam kejawen di era kontemporer ini tetap eksis, tetap berkontribusi untuk kita semua, generasi sekarang. Nah ini ya, bagaimana dengan Islam kejawen menjawab tantangan era kontemporer? Nah bagaimana dengan Islam kejawen menjawab tantangan era saat ini? Masih eksis gak ini era Islam kejawen? Masih ya, teman-teman masih melakukan selamatan?
Masih melakukan sedekah bumi? Masih. Masih ziarah kubur? Masih. Nah, ini yang dimaksud dengan era kontemporer bagi Islam kejawen. Akulturasi asimilasi Islam kejawen yang syarat akan makna dan budaya Jawa akan terus terpelihara, baik dalam tataran sosiologis maupun teologis. Jadi secara sosial dan keagamaan, ini Islam kejawen saat ini di era kontemporer sangat terpelihara. Dengan catatan kita sebagai generasi saat ini mampu merawat dan menjaganya. Caranya bagaimana? Ya, ini dengan menjalankan atau mengikuti tanpa mereduksi esensi yang ada dalam budaya dan agama. Jadi, kita sebagai generasi saat ini harus mampu melestarikan agar kelak nanti ya bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Epilog atau sebagai penutup ya. Pada akhirnya Islam kejawen dalam kerangka sosiologis tidak perlu dipertentangkan. Nah, ini pesan yang mendalam sebenarnya dari mata kuliah ini. Mengapa demikian? Karena merupakan budaya religius Jawa Islam. Nah, secara sosiologis, ini Islam kejawen ya sudah tidak perlu dipertentangkan karena ini merupakan akulturasi dan asimilasi dari religiusitas Jawa dan Islam. Sedangkan secara teologis atau secara ketuhanan ya, Islam kejawen harus dihargai keberadaannya karena merupakan hasil ijtihad para ulama dan teolog Jawa dalam memahami dan mengakulturalisasikan nilai-nilai dalam kultur lokal. Nah, jadi gini ya, secara sosiologis dan teologis, Islam kejawen ini ya sudah tidak perlu dipertentangkan. Apakah Islam kejawen itu bid'ah, khurafat, kafir, musyrik? Enggak seperti itu. Jadi memang secara sosiologis ya ini Islamnya orang Jawa, Islam kejawen. Jadi tidak perlu dipertentangkan lagi. Kemudian secara teologis, nah ini juga harus dihargai keberadaannya karena memang Islam kejawen inilah Islam ala Jawa. Seperti itu ya. Demikian dari saya. Qad intaha minni, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.